Shalom, haleluya. Senang sekali saya bisa ketemu lagi sama teman-teman. Kita akan sharing lagi mengenai firman Tuhan. Tema yang akan saya sampaikan hari ini adalah mengenai accepting, penerimaan. Ya, dan ini memang kendala di banyak anak-anak muda. Jadi sebelum jauh ke sana, yuk kita tutup mata sejenak supaya yang berdaulat atas firman Tuhan ini adalah Yesus sendiri. Tuhan Yesus, kami mau sharing kebenaran firman Tuhan, biar kiranya Engkau mau berdaulat atas firman-Mu, supaya firman-Mu nyata dan memberkati setiap kami yang mendengar dan menerimanya. Dalam nama Yesus, amin. Sekarang Anda mungkin tidak berpikir, bagaimana sih hidup saya ini? Tapi Tuhan ingin Anda tahu siapa Anda sebenarnya di dalam Kristus, dan kita bisa menerima diri kita sendiri. Karena seringkali kita menolak diri sendiri, kita tidak berdamai sama diri sendiri. Berikut ada beberapa tips, beberapa hal yang bisa membantu, mungkin bisa membantu meningkatkan penerimaan dan kepercayaan diri kita mengenai siapa kita di dalam Kristus. Yang pertama, jangan pernah berbicara negatif mengenai diri sendiri. Aduh, saya nggak bisa. Aduh, saya jelek. Saya nggak tahu apa-apa. Komunikasi iman Anda dibuat efektif dengan mengakui setiap hal yang baik dalam diri Anda melalui Yesus Kristus. Bukan dengan fokus pada kelemahan dan kekurangan Anda loh. Kalau kita fokus pada kelemahan diri kita sendiri, kekurangan diri kita sendiri, ya sudah. Lebih baik kita nggak usah hidup. Kasar saya ngomong. Tapi ingat, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita muliakan, itu Tuhan yang besar, dan Dia yang membuat kita jadi kuat, kita jadi hebat, dan kita bisa menerima diri kita sendiri. Yang kedua, hindari membandingkan diri Anda dengan orang lain. Kalau saya boleh baca di dalam Yohanes pasal 21 ayat 21 sampai 22, ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Kita tidak dipanggil untuk membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Kita dipanggil Tuhan hanya untuk satu, taat. Masalahnya kita berat untuk taat, jujur. Ya. Saya pun begitu. Dipanggil untuk melayani Tuhan bukan hal yang mudah. Saya seringkali tidak taat. Orang-orang banyak tahu ketidaktaatan saya. Tapi saya mengucap syukur waktu saya taat. Waktu saya dengar-dengaran sama Tuhan. Tuhan buat hidup saya sedemikian lancar. Saya diberkati yang tidak pernah saya pikirkan, justru Tuhan berikan hanya karena satu saya buat, taat. Yang ketiga, biarkan Tuhan yang menentukan apakah Anda layak atau tidak. Anda dibilang layak bukan berdasarkan penampilan Anda loh, plus apa kata orang. Tetapi Anda dinilai layak berdasarkan pribadimu sendiri, plus apa kata Tuhan. Dan ingat, oleh karena Yesus, Anda telah diterima, Anda layak, Anda diberkati. Jadi kalau kita ngerasa sepertinya hidup kita, aduh, kayaknya saya nggak pantas banget, saya nggak layak banget. Orang selalu mencibir kita, orang selalu melihat penampilan kita. Abaikan itu. Hari ini berubah. Saya pun berubah. Saya mau berubah dan saya izinkan Tuhan membawa saya ke level yang lebih lagi. Saya tidak mau saya memandang diri saya dan apa kata orang, nggak mau. Saya mau apa yang memang Tuhan berkenan sama diri saya dibilang saya ini layak, saya diberkati, itu saya pegang dan saya jalani dalam kehidupan saya sehari-hari bersama dengan istri, anak-anak. Kalau dinilai saya layak oleh dunia, mungkin saya nggak layak. Tapi saya percaya Tuhan melayakkan saya dan saya bisa melayani Tuhan. Yang keempat, janganlah membesar-besarkan kelemahan Anda. Anda sudah kuat. Tapi jangan tunjukkan kelemahan, supaya waktu kita hidup jadi berkat, orang tidak melihat kita itu orang yang lemah.
Tidak masalah untuk mengetahui apa yang harus diperbaiki. Ya, tidak masalah untuk mengetahui apa yang menjadi kekurangan kelemahan kita. Tetapi pastikan bahwa Anda menghargai perkembangan diri Anda. Bahwa Anda mengakui saya ini bisa bertumbuh terhadap pengenalan kepada Kristus. Karena Tuhan Yesus yang bikin kita besar, bukan Anda. Yang kelima, temukan sumber sejati dari kepercayaan diri Anda. Jika Anda meletakkan kepercayaan diri Anda pada Tuhan, Anda pasti bersikap positif. Berusahalah sebaik mungkin dan tinggalkan hasil akhirnya pada Tuhan. Kalau kata bahasa Inggris bilang begini, do the best and let God do the rest. Izinkan saya bisa bersaksi. Sebenarnya sharing ini rencananya memang saya publish dari minggu yang lalu. Tapi entah kenapa saya tidak berani publish. Sampai satu kali ada seorang hamba Tuhan yang memang sudah lama tidak pernah menghubungi saya, tidak pernah berbicara sama saya. Dia telepon saya. Di situ saya tertemplak. Kenapa? Dia menyatakan bahwa saya tidak berisi untuk menyampaikan sesi ini. Tapi saya berpikir, apa yang bikin saya tidak berisi? Karena saya tidak berdamai sama diri saya. Saya tidak jujur sama diri saya. Tidak jujur itu bisa kepada istri, bisa kepada anak-anak. Saya bertobat. Saya dipukul rata tanah. Hati saya hancur remuk. Dan saya bertobat. Saya beranikan diri saya hari ini untuk menyampaikan sesi ini lagi. Dan saya tahu waktu saya sampaikan, saya diberkati. Saya tahu teman-teman yang menerima itu diberkati. Terimalah dirimu seperti Tuhan menerima dirimu. Kalau mau dibilang Anda tidak layak oleh dunia, masa bodoh. Tapi Anda layak di mata Tuhan. Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan lagi.